Untuk mungkin menceritakan, saya akan menceritakan ibarat orang baik dan orang jahatnya dulu nih ya. Abu asam adalah dampak yang mungkin kurang ideal bagi tubuh kita, karena dengan kondisi darah yang asam ini, tubuh kita kurang bisa berfungsi dengan baik ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa ya. Sementara yang agak alkalin atau yang lebih basa dengan angka 7,365 akan jauh lebih baik. Nah, lalu bagaimana ceritanya kalau kita banyak makanan yang menghasilkan abu asam, tetapi tubuh kita menjaganya tetap di sedikit basa di 7,365 atau sedikit alkalin. Nah, disinilah terjadi yang namanya pengorbanan oleh tubuh kita. Tubuh kita akan mendonorkan berbagai jenis sumber makanan atau misalnya dirinya sendiri dalam bentuk mineral terutama dan kalsium ya, dan protein atau bahkan juga otot ya di dalam tubuhnya untuk menjadi donor. Ya, menjadi donor untuk mengembalikan keseimbangan asam basa tadi ke sedikit basa. Jadi jangan sampai ini terjadi karena asam ini akan menarik kita ke tubuh yang lebih tidak sehat, menyehatkan. Sementara kalau untuk mengembalikannya aja kita harus mendonor dari dalam. Sebaiknya kan kalau kita mau menyeimbangkan, kita dapatkan dari sumber makanan sehingga tubuh kita tidak terkorbankan sama sekali dan bahkan terbantu kesehatannya oleh makanan-makanan yang kita konsumsi dengan pilihan-pilihan yang lebih sehat. Dan sebenarnya yang menimbulkan asam di dalam tubuh kita bukan hanya makanan ya, nanti tapi secara spesifik nutrisi, karena ini CD audio tentang nutrisi, kami akan menceritakan bagaimana kira-kira berapa jenis atau apa saja makanan-makanan yang menghasilkan abu asam dan apa yang menghasilkan abu basa. Baru kemudian dari situ Fitness Madius bisa menentukan. Di sisi lain, selain itu juga pilihan makanan yang menyebabkan asam atau basa, yang bisa menyebabkan tubuh kita agak asam juga adalah emosi negatif. Seperti stres, amarah, dendam, sedih, ya, takut, semuanya ini akan menghasilkan abu asam di dalam tubuh kita, reaksi asam ya. Jadi asam adalah sesuatu yang ingin kita hindari, acidic itu kurang bagus untuk tubuh kita. Hal lain yang menimbulkan reaksi asam adalah racun, terutama dari polusi kendaraan, ya, polusi pabrik misalnya, rokok, narkoba, alkohol, dan obat-obatan. Dan bukan obat-obatan terlarang aja, tapi memang hampir segala jenis obat ya, yang kita konsumsikan itu biasanya menimbulkan reaksi asam di dalam tubuh kita. Dan mungkin hal terakhir yang menyebabkan tubuh kita memproduksi asam lebih banyak adalah saat kita mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi secara umum. Jadi misalnya kita berada dalam lingkungan yang kualitas udaranya buruk, ya banyak asap rokok, banyak asap kendaraan, dan mungkin kurang tanaman ya yang biasanya memproduksi oksigen untuk kita. Nah, keempat hal tersebutlah yang menimbulkan reaksi asam di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita membuatnya menjadi lebih basa? Ya, kita mencoba melakukan hal-hal yang setidaknya mungkin berbeda, berlawanan arah ya. Kalau misalnya kita kurang oksigen, kita coba penuhi kebutuhan oksigen kita. Kalau kita kurang nutrisi, kita penuhi kebutuhan nutrisi kita. Kalau kita memang dulunya banyak makanan-makanan yang bersifat menghasilkan asam, sekarang kita coba banyak makan makanan yang menghasilkan basa ya. Dan kita coba hindari emosi-emosi negatif dengan dari amarah, dendam, dan lain-lain dengan mungkin belajar lebih damai dengan diri kita, dengan kejadian-kejadian di sekitar kita, dan mungkin dengan lingkungan kita juga.